Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein dari Prodi Agribisnis angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang peran pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan Indonesia tahun 2030 sampai 2045. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yang harus kita ketahui itu tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi pemuda saat ini. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Jadi pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara guna untuk menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, itu kita sangat penting untuk mengetahui pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Karena kalau kita tidak mengetahui pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, maka kita tidak tahu tentang tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan juga memperoleh hak kita. Maka kalau kita tidak belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, otomatis kita akan terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu. Yang selanjutnya, cara menanamkan pendidikan di generasi milenial atau di generasi muda saat ini. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran pendidikan dan juga kewarganegaraan pada masa anak sekarang. Jadi yang pertama itu kita perlu meningkatkan atau perlu menegaskan untuk anak usia dini, anak muda masa kini untuk betul-betul memahami tentang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, biar nanti kita tidak ketika ada sebuah tantangan kita bisa menjalankan hal itu. Yang kedua, menghindari dari suatu pergaulan bebas. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, itu kita harus menghindari yang namanya pergaulan bebas. Karena kalau kita sudah terjerumus dengan pergaulan bebas, maka masa depan kita akan hancur. Karena kalau kita lihat saat ini di negara Indonesia itu sangat banyak anak-anak muda yang terjerumus dengan pergaulan bebas. Maka kita sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus bisa terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan sekitar yang sehat dan positif. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, itu kita harus menjaga kesehatan kita dan juga menjaga lingkungan kita supaya masyarakat tetap sehat dan juga tetap tentram. Selanjutnya, kalau kita lihat sendiri di Indonesia saat ini itu diproduksi akan mengalami masa bonus demografi di antara tahun 2030 sampai tahun 2045. Nah, bonus demografi merupakan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Jadi kita sebagai generasi muda harus benar-benar menyiapkan dari sekarang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di tahun 2030 sampai tahun 2045. Nah, untuk dapat menciptakan generasi muda yang produktif dan memiliki keterampilan khusus, maka perlu adanya pendidikan dan pengolahan supaya nanti
apa ya, pemuda-pemuda saat ini itu bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Nah, yang selanjutnya itu mengenai lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi perlu menyiapkan lulusan-lulusan yang memang di sana mampu bersaing di dunia industri. Dengan adanya kesepakatan dan dengan adanya bakat dari mereka, nanti produksi atau sesuatu yang ada di negara kita itu bisa maju atau berkembang. Nah, dan juga bisa nanti untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di negara kita sendiri. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.